وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan ilmu waris. Dan telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya ayat yang membicarakan tentang warisan di dalam surat An-Nisa, di awal surat dan di akhir surat, merupakan ayat yang paling lengkap untuk membahas warisan. Dan telah kita sebutkan bahwa warisan itu adalah haknya Allah Ta'ala. Sehingga yang membagi waris itu bukan kita. Kita mengumpulkan harta dan yang kita miliki, sehingga kita bebas menggunakan harta itu setelah kita meninggal dunia, itu hanya sepertiga, yang dinamakan dengan wasiat. Sedangkan 2/3 itu bukan hak kita, sehingga kita tidak bisa mengatur 2/3 harta kita setelah kita meninggal dunia. Tetapi 2/3 itu nanti Allah yang akan mengatur. Itu nanti masuk dalam waris. Dan waris itu telah kita sebutkan, waris itu yang membagi Allah, bukan kita. Kalau kita tidak punya hak untuk membaginya. Sedangkan wasiat itu bebas, karena wasiat itu haknya kita. Maka kita mau membagi kepada siapapun terserah kita, selama itu bukan ahli waris. Kita mulai masuk di pembahasan fikih warisan. Bab pertama yang akan kita bahas di bab warisan ini yaitu tentang bab al-huquq al-muta'alliqatu bitarikah. Hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan si mayit. Jadi alokasi penggunaan harta si mayit. Kalau ada orang meninggal dunia dan dia meninggalkan harta, maka hartanya itu dialokasikan kemana? Maka harta si mayit dialokasikan dalam 5 macam alokasi. 5 alokasi ini dinamakan dengan al-huquq al-muta'alliqatu bitarikah. Hak-hak yang berkaitan dengan pemanfaatan harta peninggalan si mayit. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, hartanya itu dialokasikan untuk apa? Maka hartanya itu dialokasikan untuk 1 dari 5 untuk 5 perkara itu nanti secara tertib. Jadi semuanya nanti secara tertib penggunaannya. Apa 5 perkara ini? Yang pertama, mu'nul tajhiz. Yang pertama, harta si mayit itu dimanfaatkan untuk biaya pemakaman si mayit. Biaya pemakaman. Sehingga proses semua, mulai dari memandikan, mengkafani, kemudian setelah itu membawa dari rumah ke kuburan, kemudian biaya tanah kubur, kemudian nanti biaya tukang yang membuat liang lahat, dan semua. Jadi biaya-biaya berkaitan dengan pemakaman jenazah itu diambil dari harta apa? Itu diambil dari harta peninggalan si mayit. Kalau ada orang yang mau sedekah, maka itu bagus. Itu adalah kebaikan. Misalkan gini, ada salah satu dari anaknya itu mengatakan, wis urusan pemakaman jenazah bapak saya yang menanggung. Berarti itu dari uang saya. Sehingga biaya kafan, kemudian membeli semua perangkat-perangkat lain. Kemudian nanti tentang pemakaman,
kemudian membiayai ambulan, misalkan kalau ambulannya membayar, sampai dihitung-hitung misalkan semuanya 10 juta misalkan. Maka 10 juta itu diambil dari siapa? Dari mana? Diambil dari peninggalan si mayit. Kecuali kalau ada orang yang pengen sodakoh. Tetapi niatnya kalau sodakoh tidak boleh menuntut untuk dikembalikan. Misalkan gini, ada anaknya yang mengatakan, wis saya sodakohkan harta saya untuk orang tua saya dalam pemakaman jenazah. Misalkan habisnya 10 juta. Maka nanti ketika pembagian warisan, dia tidak boleh menuntut lagi. Kenapa? Karena niatnya sudah disodakohkan. Kalau dia itu niatnya tidak disodakohkan, misalkan niatnya itu yang penting saya pinjami dulu. Karena misalkan bapaknya itu tidak punya uang kontan, yang meninggal, tidak punya peninggalan harta yang kontan. Kemudian ada anak yang punya uang kontan, 10 juta dibayarkan, tapi itu pinjaman. Maka nanti ketika hartanya semai dikumpulkan, kemudian dibentukkan dalam bentuk harta, maka uang 10 juta itu dikembalikan dulu. Sehingga intinya proses pemakaman itu diambil dari mana itu? Yaitu dari mana? Maka kita katakan itu dari hartanya si mayit. Maka hartanya si mayit itu yang pertama dipakai untuk pemakaman jenazah dia sendiri. Ini yang pertama. Apalagi kalau seandainya di kota-kota besar di mana biaya pemakaman itu mahal. Maka dari mana diambilnya itu? Ya diambil dari hartanya si mayit. Kemudian kalau ada sisa dari pemakaman jenazah ini, kok hartanya si mayit itu masih ada sisanya. Kalau ada sisanya, maka masuk ke alokasi yang kedua. Alokasi yang kedua yaitu al-huquq al-muta'alliqatu bi'ainit tarikati kadainin birohnin wa ka'irshin jinayatin. Jadi yang kedua itu untuk hak-hak yang berkaitan dengan utang, yang berkaitan dengan barangnya si mayit. Jadi maksudnya ini, utang-utang yang dia itu berkaitan dengan hartanya si mayit. Jadi utang yang dia itu ada sangkut pautan dengan harta. Contohnya misalkan gini, uang si mayit itu berapa sih semuanya? Oh, semuanya itu kalau dihitung-hitung ya 100 juta. 100 juta itu dari mana? Potong dulu untuk biaya pemakaman 10 juta. Kemudian sisanya untuk membayar utang yang ada kaitan dengan harta. Contohnya misalkan, bapak kita itu dia punya mobil. Mobilnya itu masih ada utangan kredit yang belum selesai. Mobilnya ini mau diwaris. Karena ini mobil murni milik bapak. Bapak meninggal dunia, mobilnya itu masuk mobil waris, tapi masih ada sangkut pautan hutang di mobil itu, sehingga mobil ini nggak bisa kita jual kalau utangnya belum dibayarkan. Terus bagaimana? Maka hutang yang ada kaitan dengan barang si mayit, maka itu harus segera dibayarkan. Supaya apa? Supaya mobilnya bisa diwaris. Seperti misalkan gadai, bapak kita punya hutangan, kemudian mobil itu sebagai gadainya. Mobil itu sebagai jaminan. Mobilnya ada di tangan orang, tapi itu milik bapak kita. Cuma karena utangnya itu, mobilnya sebagai jaminannya. Terus bagaimana? Maka utang ini harus kita segera kita bayarkan. Supaya apa? Supaya mobilnya bisa kita keluarkan, kemudian nanti mobilnya bisa diwariskan. Ini alokasi yang kedua, yaitu alokasi yang kedua itu harta atau hutang yang ada kaitan dengan bendanya si mayit, barangnya si mayit. Sehingga barang itu tidak bisa diwariskan kecuali hutangnya itu sudah dibayarkan. Ini hak kedua yang harus dibayarkan segera. Kemudian kalau setelah dibayarkan ini, misalkan utang-utang yang di sana itu ada sangkut pautan barang dengan si mayit, seperti tadi jaminan atau kredit, mobilnya itu masih ada kredit, tanggungan kredit yang belum terbayarkan, maka berarti itu diselesaikan dulu. Supaya apa? Supaya mobilnya bisa diwaris. Kalau masih ada sisa,
ini masih ada sisa, uangnya itu masih ada sisa dari si mayit, maka masuk alokasi yang ketiga. Yaitu apa alokasi yang ketiga itu? Ad-duyun al-mutlaqah. Utang piutang yang umum. Umum itu yang tidak ada sangkut pautan dengan barang. Yang itu murni bapak kita itu punya utang dengan si A, tidak ada jaminan, tidak ada kaitan dengan barang. Itu murni uang. Misalkan bapak kita itu punya utang 10 juta. Murni bentuknya uang, jaminan nggak ada, kemudian juga nggak ada kaitan dengan barangnya si mayit, murni itu hanya uang saja. Maka setelah itu dibayarkan, itu namanya duyun mutlaqah. Jadi nanti utang itu ada dua, ada utang yang terkait dengan barang, kemudian yang kedua ada utang yang tidak ada kaitan dengan barang, tetapi apa? Utang yang berupa uang semata, tidak ada kaitan dengan barang. Maka yang ketiga, alokasi hartanya semua itu dialokasikan untuk utang-utang yang tidak ada kaitan dengan barang. Nah, itu sering ketika ada orang meninggal dunia kan biasanya perwakilan dari keluarga itu mengatakan siapa yang punya sangkut pautan hutang kepada si mayit, maka ahli waris bertanggung jawab untuk segera membayarkan. Nah, itu dari mana uangnya itu? Ahli warisnya itu ya dari hartanya si mayit. Kalau hartanya setelah dibayarkan hutang, kemudian masih ada sisa, maka masuk alokasi yang keempat. Alokasi keempat itu adalah al-wasiyah. Alokasi keempat adalah wasiat. Wasiatnya orang tua. Wasiatnya bapak yang meninggal itu wasiatnya apa? Oh, dulu wasiatnya itu sepertiga harta itu diberikan kepada paman dari keluarga ibu. Misalkan di mana keluarga ibu, pamannya si mayit dari keluarga ibu, berarti saudaranya ibu, itu kan tidak mendapatkan warisan. Nah, si mayit itu berwasiat, saya nanti kalau meninggal dunia, saya ingin memberikan harta saya kepada si fulan. Fulan itu paman tetapi dari keluarganya ibu. Dia bukan ahli waris, berarti dia itu bisa mendapatkan wasiat. Maka hartanya diambil sepertiga. Yang tersisa tadi diambil sepertiga itu untuk pembayaran wasiat. Atau bapak kita pernah mengatakan, nanti kalau saya meninggal dunia, saya ingin bangun masjid. Maka itu namanya wasiat. Dan masjid bukan termasuk ahli waris, berarti wasiatnya sah. Terus berapa yang diambil itu? Yang diambil sepertiga. Kemudian kalau sudah wasiat sudah ditunaikan dan ada sisanya, sepertiga sudah diambil dan ada sisanya, maka sisanya itu yang masuk ke warisan. Alokasi yang kelima yaitu warisan. Warisan itu terakhir. Itu nanti berarti baru dibagi warisan, dan itu yang nanti akan kita bahas. Bagaimana pembagian warisan itu nanti akan kita bahas. Berarti intinya berarti kalau kita pahami di sini berarti alokasi harta ketika ada orang meninggal dunia dan dia itu memiliki harta, alokasinya itu ada 5 tempat. Ada 5 alokasi. Yang pertama untuk pemakaman jenazah. Kalau ada sisa, maka sambung untuk utang yang ada kaitan dengan barang. Kalau ada kelebihan, maka digunakan untuk yang ketiga, utang yang tidak ada kaitan dengan barang. Kalau masih ada sisa, maka dibayarkan untuk wasiat. Kemudian kalau ada sisa, maka jatuh ke ahli waris. Nah, berarti ahli waris itu yang terakhir. Kalau seandainya misalkan hartanya cuma sedikit dan biaya pemakamannya mahal di kota itu, jika seandainya uangnya itu untuk biaya pemakaman sudah habis, duitnya itu, terus bagaimana yang lain? Hak-hak yang lain bagaimana? Maka yang lain gugur semua. Sehingga untuk membayar utangnya nggak ada lagi, wasiat nggak ada lagi, warisan nggak ada lagi. Pertanyaan terus, siapa yang bayar utangnya itu? Yang bayar utangnya keluarganya. Yang bayar utang adalah keluarganya. Kalau keluarganya tidak ada yang membayar utang, maka nanti pemerintah yang membayarkan, pemerintah. Jika memang orang itu orang yang bukan mumatil. Mumatil itu orang yang pengemplang utang.
Yaitu orang baik yang dia itu punya utang dan dia itu tidak bisa membayar, maka nanti pemerintah yang membayarkan. Nah, berarti intinya alokasi harta ketika orang itu meninggal dunia, maka alokasi hartanya itu ada 5 macam alokasi. Berarti menunjukkan di sini berarti intinya warisan itu alokasi yang terakhir. Warisan itu alokasi yang terakhir ketika harta itu masih ada sisa. Kalau harta itu tidak ada sisa, maka tidak ada namanya warisan. Tidak ada namanya warisan kepada ahli waris. Berarti di sini ada wasiat, bedakan ya, ada wasiat, kemudian ada warisan. Kemudian nanti ada lagi namanya hibah. Jadi ada 3 harta yang hampir mirip. 3 harta yang hampir mirip dan itu rupanya beda. Jadi ada hibah, kemudian ada wasiat, kemudian ada warisan. Bedanya apa itu? Bedanya itu kalau hibah, pemberian harta dari si pemilik kepada orang lain di saat orang itu masih hidup. Saya memberikan harta saya kepada siapa saja, itu namanya hibah. Dan hibah itu tidak terkait dengan warisan. Misalkan saya mau pengen memberikan anak, saya punya anak 2 misalkan laki-laki perempuan, saya ingin memberikan kepada mereka rumah. Rumah yang satu, anak pertama saya kasih rumah, anak yang kedua juga saya kasih rumah. Dan rumah itu nominalnya hampir sama, karena di perumahan, yaitu harganya samalah. Bagaimana hukumnya kalau anak laki-laki perempuan itu diberikan rumah dengan nominal yang sama? Maka kita katakan hukumnya sah, hukumnya boleh selama itu namanya hibah. Hibah itu kapan? Diberikan ketika orang itu masih hidup. Dan hibah itu harus totalitas, yaitu kepemilikannya itu pindah totalitas kepada orang yang diberikan. Maksud totalitas apa? Saya memberikan rumah, ya saya sertifikat saya kasihkan. Orang itu, anak saya itu mau pakai rumah itu, atau mau menjual, atau mau ngontrakkan, terserah dia. Karena sudah jadi milik dia. Itu yang dinamakan dengan hibah. Tapi kalau anak saya, misalkan kasusnya, saya punya anak 2, yang ini ada tak kasih rumah, ini kasih rumah, tapi sertifikat masih saya pegang. Tidak boleh mereka itu menjual rumah itu, tetapi mereka itu memakai rumah itu sudah bertahun-tahun. Terus ini rumah ini statusnya apa? Maka ini statusnya milik si mayit. Berarti nanti jatuhnya ke warisan. Dan itu tidak dinamakan dengan hibah. Pertanyaan adalah kalau sudah dari dulu dikasih, dari awal dia itu menikah misalkan itu, sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di situ, kita katakan tetap tidak dinamakan dengan hibah. Kenapa? Karena hibah itu perpindahan kepemilikan. Saya kalau ngasih kepada seseorang si A, misalkan barang saya, itu kalau hibah, maka miliknya sudah bukan milik saya lagi. Sehingga saya tidak boleh mengatur harta itu lagi. Kalau saya itu ngasih kepada anak saya rumah, tapi anak itu nggak bisa apa-apa itu, yang dia mampu cuma tempat tinggal saja gitu, maka itu bukan namanya hibah, tapi itu namanya, yaitu dia itu status pemakaian. Jadi diberikan hak pakai saja. Orang itu, anak itu diberikan hak pakai ketika si mayit itu masih hidup. Ketika si mayit sudah meninggal dunia, semua hartanya tarik ke warisan semua. Jadi hibah itu apa? Hibah itu kalau dia itu memberikan hartanya itu masih sehat. Masih sehat, masih hidup, maka itu namanya hibah. Dan hibah itu kalau ada anak satu diberikan, maka anak yang lain harus mendapatkan. Anak yang lain harus mendapatkan, walaupun nominalnya beda, itu nggak ada masalah. Atau sama, laki-laki perempuan sama, atau beda, terserah dia. Yang penting satu dapat, yang lain harus dapat. Kalau ada anak satu yang diberikan hibah, yang lain tidak diberikan, maka nanti yang tidak diberikan hibah bisa menuntut untuk menarik hibah itu ke warisan, dan hukumnya bisa. Misalkan gini, saya punya anak 2, yang satu saya kasih rumah, yang satu tidak. Karena yang satu tinggal di rumah saya, tapi statusnya dia itu tinggal di rumah saya gitu. Dia cuma hak pakai, dia tidak diberikan rumah karena dia itu tinggal di rumah saya saja itu. Sedangkan anak yang pertama saya kasih rumah dan sertifikat sudah saya kasihkan, bebas kamu mau pakai apa bebas. Berarti itu sudah dihibahkan. Sedangkan rumah induk itu belum, statusnya belum dihibahkan. Kenapa? Karena bapaknya itu hanya memberikan hak bagi anak terakhir itu untuk tinggal di rumah saya. Nah, berarti itu cuma hak pakai.
Ketika meninggal dunia, maka rumah induk ini jatuhnya ke waris. Tidak jatuh kepada anak yang kedua, walaupun anak kedua yang memakai. Kenapa? Karena tidak ada hibah. Berarti apa? Jatuh kepada warisan. Kalau jatuh kepada warisan, lah dia kan nggak mendapatkan hibah kan gitu. Padahal anak pertama dapat hibah, maka dia bisa menuntut dengan cara apa? Rumah anak yang pertama yang dihibahkan oleh orang tua tarik ke warisan semua. Sehingga berarti apa? Harta warisnya jadi dua. Anak yang di rumah yang diberikan anak pertama, kemudian juga rumah induk itu semuanya dimasukkan ke dalam warisan. Itu yang dinamakan dengan hibah. Kemudian yang kedua ada namanya wasiat. Wasiat itu apa? Wasiat itu harta yang diberikan setelah orang itu meninggal. Setelah orang itu meninggal dan diberikan kepada non ahli waris. Kalau kepada ahli waris nggak boleh. Itu hanya kepada non ahli waris dan maksimal sepertiga. Maksimal sepertiga itu namanya wasiat. Lebih dari sepertiga maka harus minta izin semua ahli waris, boleh atau tidak. Jadi wasiat itu seperti itu. Wasiat itu apa? Harta yang diberikan kepada orang lain setelah meninggal statusnya itu. Dan harus diberikan kepada non ahli waris dan maksimal sepertiga. Itu namanya wasiat. Kemudian yang ketiga, harta yang ketiga itu dinamakan dengan harta warisan. Kalau harta warisan itu Allah yang membagi, siapa saja yang mendapatkan itu Allah. Bukan orangnya. Saya tidak bisa mengatur warisan saya. Nggak bisa, nanti Allah yang akan mengatur. Sehingga siapa yang membagi warisan itu? Yang bagi warisan ya Allah Ta'ala, bukan kamu. Kamu itu kalau pengen memberikan itu hibah, wasiat. Atau hibah ketika masih hidup silahkan. Kalau misalkan ada orang, Ustaz, saya pernah ditanya juga, Ustaz, saya itu pengen, kan dia punya anak laki-laki, perempuan, 2 orang saja. Ustaz, saya itu pengen sebelum saya meninggal itu, semua harta saya itu sudah saya bagi-bagi ke anak. Sudah saya berikan kepada anak saya semua, sehingga saya itu sudah nggak punya harta lagi. Biarkanlah saya nanti nitip atau saya itu nunut di rumah anak saya. Biarkanlah saya itu nggak punya harta lagi. Boleh nggak saya seperti itu ya Ustaz? Boleh, nggak ada masalah. Hukum bolehnya boleh. Tapi kalau ditanya baik nggak seperti ini, saya katakan nggak baik. Seperti ini tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena Anda itu perlu masuk surga gitu loh. Sekarang harta yang Anda kumpulkan ini jangan semuanya dikasih kepada ahli waris Anda gitu loh. Rugi, Anda nggak bisa masuk surga dengan harta Anda kan gitu. Terus bagaimana caranya itu? Ambil sepertiga itu untuk masuk surga. Anak itu sudah mendapatkan, nanti itu sudah mendapatkan harta saya 2/3 cukup mereka itu. Tetapi sepertiga itu saya gunakan untuk apa yang saya inginkan. Sehingga apa? Sehingga kalau bisa itu, bahkan kalau bisa itu anak itu biarkan kalau mau lagi itu, anak itu ketika dia masih hidup orang tuanya itu, anak itu disekolahkan, anak itu dimodali bisnis, anak itu dilatih bekerja sampai akhirnya menjadi orang kaya sendiri dengan tangannya sendiri. Setelah itu apa? Semua harta saya sedekahkan di jalan Allah Ta'ala. Itu lebih baik lagi. Kenapa? Semua hartanya milik Allah Ta'ala. Nah kalau kamu sekarang menghibahkan semua harta kepada anak kamu, iya kalau anak kamu masih ingat nanti kalau kamu meninggal dunia masih ingat nggak sama kamu kan gitu. Terus bagaimana yang terbaik? Yang terbaik itu kalau bisa malah didik anak itu untuk kerja, jadi orang kaya. Setelah itu katakan kepada mereka, nak kamu nggak usah minta uang dari abi lagi. Kamu sudah kerja, sudah saya biayai, sudah saya modali semua, sekalian sudah kerja, sudah kaya semua. Semua harta abi mau saya sedekahkan sekarang ketika saya masih hidup. Sehingga apa? Semuanya saya pengen bangun masjid, pengen bangun pondok pesantren, saya pengen cetak mushaf, saya pengen cetak buku-buku agama, menyantuni anak yatim, semua dari harta saya ketika saya masih hidup. Semuanya saya hibahkan semua di jalan Allah Ta'ala, wakafkan, dan kalian nanti nggak dapat apa-apa. Boleh nggak seperti itu? Boleh, selama anak-anak mereka itu orang mampu. Itu lebih baik daripada apa? Hartanya semuanya dihibahkan kepada anak, nanti mereka dapat warisan lagi gitu. Terus Anda pengen masuk surga dengan uang apa gitu? Ketika anak Anda itu orang baik sih alhamdulillah masih ingat sama Anda. Sehingga kalau Anda meninggal, mereka masih mendoakan Anda. Tapi kalau anak Anda nggak kenal Anda lagi, kalau Anda sudah meninggal dunia, terus siapa yang mau pengen mendoakan Anda? Siapa gitu? Maka yang pengen mendoakan kita itu siapa? Ya orang-orang yang kita bayar dengan harta kita gitu. Sehingga sepertiga itu kalau bisa kita jadikan itu sebagai masuk surga. Sehingga apa? Kita berikan kepada orang-orang yang kita inginkan itu sebagai sedekah saya. Bukan kepada ahli waris. Ahli waris sudah mendapatkan 2/3, sudah banyak mereka itu.
Jangan semuanya malah diberikan kepada anak kita semua. Nah, jadi intinya berarti ada 3 harta yang di sini berbeda. Kita masalah hibah kita nggak membahas, kemudian masalah wasiat juga kita nggak membahas. Insya Allah fokusnya kita itu di sini kita akan membahas panjang lebar tentang warisan. Warisan, dan itu alokasi terakhir. Harta yang tersisa setelah semua alokasi itu semuanya ditunaikan, maka nanti sisanya baru jatuh ke ahli waris. Dan tadi saya sebutkan ya, ahli waris itu atau warisan itu yang membagi Allah. Bukan Anda nggak bisa mengatur warisan, nggak bisa. Misalkan saya mengatur, nanti anak pertama dapat ini, anak kedua dapat ini, nggak bisa. Karena warisan itu sudah Allah yang membagi, bukan Anda yang membagi. Sehingga ilmu waris itu sering dinamakan dengan faraid. Kenapa? Karena Allah yang langsung membaginya. Yaitu kalau sholat zuhur itu 4 rakaat, sholat subuh itu 2 rakaat. Ya, pembagian seperti itu Allah yang membagi. Kita tidak punya hak sama sekali. Kemudian kita masuk bab yang berikutnya, bab yang kedua, arkanul irfi. Rukun dalam warisan. Namanya rukun. Rukun itu apa? Sesuatu yang kalau salah satu dari rukun itu nggak ada, maka warisan nggak ada. Jadi warisan itu akan bisa dilaksanakan kalau rukunnya itu ada. Rukunnya berapa rukun warisan itu? Rukun warisan itu ada 3. Rukun warisan itu ada 3. Yang pertama dinamakan dengan muwarrith. Dinamakan dengan muwarrith. Muwarrith itu siapa? Orang yang mewariskan. Siapa orang yang mewariskan? Adalah si mayyit atau orang yang mulhaq bil mayyit. Orang yang disamakan atau dihukumi dengan hukum mayyit. Siapa itu? Orang yang hilang. Orang yang kabarnya tidak jelas. Orang itu kemana? Jadi gini, jadi itu namanya siapa itu? Muwarrith. Namanya muwarrith. Orang yang mewariskan hartanya kepada yang lain. Itu namanya muwarrith. Dan muwarrith itu siapa? Muwarrith itu dia itu si mayyit atau orang yang disamakan dengan si mayyit. Siapa yang disamakan dengan si mayyit itu? Orang yang sudah nggak ada informasi tentang keberadaan dia. Dia itu masih hidup atau sudah mati. Itu nggak jelas sama sekali itu. Maka harta yang ditinggalkan, maka nanti pemerintah boleh memutuskan. Contohnya misalkan gini ya, ada seseorang, dia itu punya rumah di sebuah kampung. Setelah itu dia itu merantau sudah berpuluh-puluh tahun nggak pernah kembali. Informasi hilang semua. Apakah orang itu masih hidup atau sudah meninggal? Sudah nggak jelas sama sekali informasi itu. Simpang siur beritanya. Ada yang mengatakan sudah mati, ada yang mengatakan dan yang lainnya itu. Nah, terus bagaimana status rumah ini? Maka status rumah itu nanti pengadilan yang memutuskan. Nanti biasanya pengadilan itu memutuskan ini sampai kapan dianggap sebagai orang mati. Oh, ini itu dianggap sebagai orang mati, namanya mulhaq, yaitu disamakan dengan orang mati tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Kalau orang ini belum ada informasinya, maka dihukumnya sebagai orang mati. Itu nanti yang mengetuk palu pengadilan. Maka kalau seandainya jatuh tempo dari apa yang ditetapkan oleh pengadilan, jediar waktu jatuh tempo, orang itu nggak sama sekali, informasi nggak ada sama sekali. Terus bagaimana kalau seperti ini? Maka rumahnya bisa diwaris. Kepada siapa? Ya ahli waris dia itu. Ahli waris dia siapa kan itu? Itu bisa diwaris kalau seandainya memang informasinya nggak jelas. Dan itu banyak, rupanya orang-orang seperti ini banyak. Orang-orang yang merantau, di mana orang itu nggak jelas masih hidup atau tidak, semua komunikasinya hilang. Apalagi kalau merantaunya sampai luar negeri. Merantau sampai ke luar negeri. Nah, terus bagaimana kalau seperti itu? Maka nanti hartanya itu bisa disamakan dengan orang mati. Nanti tapi yang memutuskan siapa itu? Pengadilan yang memutuskan, tidak ahli warisnya. Ahli waris nggak bisa memutuskan. Yang memutuskan adalah pengadilan supaya tidak ada keributan. Kalau seandainya nanti dia pulang, kalau sudah jatuh waris, maka nanti pengadilan nanti yang sudah menetapkan. Itu namanya dinamakan dengan al-mulhaq bil mayyit. Orang yang disamakan dengan hukum orang mati. Walaupun dia sebenarnya mungkin masih hidup. Cuma karena kabar dia itu nggak pernah jelas, nggak pernah ada, mungkin pengadilan memutuskan 20 tahun setelah ini, kalau nggak ada kabar lagi, diwaris. Nah, berarti setelah 20 tahun, kabar sama sekali nggak ada, maka itu jatuh ke waris.
Ini namanya rukun yang pertama itu namanya muwarrits. Dinamakan dengan muwarrits. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua itu al-warits. Al-warits. Al-warits itu orang yang mewarisi. Kalau tadi orang yang mewariskan hartanya, orang ini orang yang mewarisi harta orang lain. Namanya waris. Nah, itu kalau kita hitungkan hukum waris, hukum warisan. Warisan itu orangnya sebenarnya itu. Bukan hartanya. Kalau hartanya itu bukan waris. Waris itu orang yang mewarisi harta orang yang meninggal. Itu namanya al-waris. Waris itu siapa? Al-hayyu ba'dal muwarris. Orang yang hidup setelah muwarisnya meninggal. Atau al-mulhaq bil ahya, atau orang yang disamakan dengan orang yang hidup. Contohnya misalkan nih, jadi orang yang hidup atau yang disamakan dengan orang hidup. Contohnya, ada seorang bapak, dia punya anak 3. Anak yang pertama dia merantau sampai ke luar negeri. Kabarnya dicari informasi nggak ketemu sampai 20 tahun sampai lebih. Nggak pernah pulang dan nggak pernah ada kabar, nggak pernah ada apa-apa itu. Berita yang sampai ke rumah simpang siur, ada yang sudah mati, ada yang ini, ada yang membunuh dan yang lainnya lah. Akhirnya subhanallah, qadarullah, bapaknya meninggal. Bapaknya meninggal. Dia punya 3 anak laki-laki. Yang satu laki-laki yang pertama keluar negeri merantau, dia nggak pernah pulang. Terus bagaimana orang ini? Dapat warisan nggak orang ini? Maka nanti pengadilan yang memutuskan. Pengadilan nanti mengatakan orang ini sampai tahun sekian, misalkan. Jadi nanti pengadilan itu memutuskan. Kalau misalkan pas meninggalnya si mayit, pengadilan masih menetapkan orang ini masih dihukumi dengan orang yang hidup. Berarti apa? Berarti nanti pengadilan itu berarti menyamakan orang itu dengan orang yang hidup. Maka berarti apa? Dia mendapatkan warisan. Nanti warisan dia itu ditetapkan lagi. Orang itu pokoknya dianggap orang hidup. Setelah itu apa? Diputuskan lagi. Setelah 20 tahun dari ini, dari pembagian warisan, kalau memang dia itu nggak jelas keberadaan dia, maka harta dia nanti bisa diwaris lagi. Berarti apa? Nanti diwaris lagi setelah itu hartanya dia itu. Hartanya si orang yang disamakan dengan orang yang hidup. Ini semuanya dinamakan dengan al-waris, orang yang mewarisi. Kemudian yang ketiga, rukun yang ketiga, al-haqqul mauruth. Harta yang diwariskan hartanya. Berarti harus ada 3 ini. Orang yang mewariskan hartanya, yaitu si mayit, atau yang dihukumi dengan si mayit. Yang kedua, ahli waris, yang mewarisi harta orang yang meninggal. Atau yang disamakan, yaitu siapa itu? Orang yang masih hidup dari keluarganya, atau yang disamakan dengan orang yang hidup. Kemudian yang ketiga, harus ada harta yang bisa diwarisi. Ada harta yang bisa diwariskan. Yaitu harta itu apa? Ya semua harta. Pertanyaan, harta itu apa sih harta itu? Harta itu ma yajuzu al-intifa'u bihi. Jadi harta itu apa sih? Harta itu segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan dari apa yang dimiliki oleh seseorang. Nah, itu namanya harta. Harta saya misalkan, harta saya itu apa? Sesuatu yang bisa dimanfaatkan dari apa yang saya miliki. Itu namanya harta. Semua, baik itu sandal, baik itu piring, sendok, gelas, atau itu baju, atau apa saja, itu namanya harta. Maka semua yang itu bisa dimanfaatkan, maka jatuhnya ke ahli waris. Jatuhnya ke waris. Jatuhnya ke waris. Pertanyaan, kalau seandainya ada orang meninggal dunia, dia meninggalkan gitar. Dan gitar itu harganya mahal, 10 juta. Ada gitar-gitar yang bagus itu 50 juta. Pertanyaan, ini harta enggak ini? Bisa diwariskan enggak ini harta seperti ini? Tidak. Kenapa? Karena itu tidak dinamakan dengan harta. Kenapa enggak dinamakan dengan harta? Karena tidak bisa dimanfaatkan. Tidak bisa dimanfaatkan. Terus bagaimana caranya? Caranya dipotong-potong. Nah, dipotong-potong, baru akhirnya apa? Fungsi gitarnya hilang. Dipotong-potong, jadi fungsi gitarnya hilang, maka itu baru bisa dimanfaatkan. Tapi selama fungsi gitarnya masih bisa, maka tidak dibolehkan. Contoh lagi misalkan ya, ada orang meninggal dunia, dia itu meninggalkan khomer. Khomer yang disimpan dalam sebuah rumah, dalam tanah, dikuburkan sudah berpuluh-puluh tahun. Ini harta yang bisa diwaris nggak ini? Nggak bisa. Itu bukan harta. Itu tidak dinamakan harta. Kenapa? Karena nggak bisa dimanfaatkan.
Jadi harta itu apa? Termasuk anjing. Anjing itu bukan harta. Babi itu bukan harta karena nggak bisa dimanfaatkan gitu. Tidak bisa dimanfaatkan, maka itu bukan harta. Demikian juga seperti bangkai. Bangkai itu juga nggak bisa dimanfaatkan. Terus apa yang dinamakan dengan harta yang diwariskan itu? Yaitu semua yang dimiliki sama si mayit dan itu bisa dimanfaatkan. Baik dimanfaatkan karena syariat membolehkan pemanfaatannya atau pemanfaatan secara budaya. Jadi memang itu ada manfaatnya gitu. Benda itu ada manfaatnya secara normal manusia lah gitu. Tapi kalau nggak ada manfaatnya sama sekali, maka berarti tidak bisa diwaris. Kemudian bab yang ketiga yang akan kita bahas yaitu syurutul irthi. Syarat dalam warisan. Syarat seseorang itu mendapatkan warisan. Apa syaratnya supaya warisan itu bisa terpenuhi? Syaratnya 3. Syarat itu 3. Lah syarat itu biasanya penjabaran dari rukun. Syarat itu penjabaran dari rukun. Syarat dalam warisan sehingga warisan itu bisa berjalan, syaratnya itu ada 3. Yang pertama, tahaqququ mautil muwarrits. Kejelasan wafatnya si muwarrits. Muwarrits tadi apa muwarrits itu? Orang yang mewariskan. Jadi namanya muwarrits. Kejelasan tentang wafatnya muwarrits. Jadi muwarrits itu benar-benar sudah mati. Benar-benar sudah mati. Ini kalau berkaitan dengan kematian atau ilhaqihi bil amwati hukman atau yaitu jatuh tempo ketika pengadilan memutuskan orang itu akan dihukumi mati. Jadi misalkan, syarat pertama itu apa? Yaitu berita kematian itu sudah positif lah istilahnya itu. Berita kematian itu sudah positif. Kematian si muwarith itu orang yang mau mewariskan hartanya. Atau sudah jatuh tempo dari pengadilan ketika memutuskan orang itu nanti akan dihukumi sebagai orang mati. Contohnya misalkan orang yang tadi merantau, pengadilan mengatakan kita tetapkan 10 tahun ke depan. 10 tahun ke depan, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Kalau si ini belum sampai pulang, maka berarti kita hukumi sebagai orang mati. Ditunggu sampai setahun, genap setahun, rupanya belum ada informasi juga, maka berarti sudah seperti positif hukum kematian bagi orang itu. Akhirnya apa? Berarti syarat pertama terpenuhi. Yaitu mewarisnya itu harus jelas positif kematian. Yaitu dia itu sudah mati jelas. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua, syarat yang kedua, tahaqququ hayatil warith ba'da mautin muwarrith. Berita positifnya hidupnya si waris. Jadi kepastian kehidupan si ahli waris setelah meninggalnya muwarith. Dan itu harus pasti. Walaupun cuma 5 menit. Walaupun cuma 5 menit. Jadi maksudnya apa? Ahli waris itu dinamakan dengan ahli waris itu siapa? Orang yang masih hidup ketika si mayit itu meninggal dunia. Itu namanya ahli waris. Ahli waris itu adalah orang yang masih hidup ketika si mayit itu meninggal dunia. Kalau ada orang yang meninggal dulu sebelum si mayit, maka itu tidak dinamakan ahli waris. Contohnya misalkan saya punya anak 2. Yang satu meninggal lebih dulu. Kemudian setelah itu saya baru meninggal dunia. Terus siapa yang mendapatkan harta saya itu? Yang masih hidup. Orang yang mati nggak mungkin mendapatkan warisan. Sehingga siapa yang mendapatkan warisan itu? Orang yang jelas dia itu masih hidup setelah si mayit itu meninggal. Itu. Jadi dia itu masih hidup. Kalau dia itu nggak jelas, misalkan matinya kapan ya ini? Misalkan gini saya contohkan ya. Bapak dan anak naik motor bareng. Bapak dan anak naik motor bareng. Naik motor tabrakan jediar meninggal semua. Dicari informasi nggak mendapatkan sebuah berita yang otentik. Ini yang mati siapa yang duluan itu? Nggak jelas sama sekali itu. Kalau seperti apa? Berarti dia tidak bisa mendapatkan warisan.
tidak bisa mendapatkan warisan, yaitu hak warisnya nggak ada. Kenapa? Karena harus jelas dia itu masih hidup walaupun 5 menit sebelum si mayat itu meninggal. Kalau misalkan dibawa ke rumah sakit, bapaknya meninggal, dia sudah meninggal. Setelah itu 5 menit diikuti sama anaknya, berarti anaknya itu mendapatkan warisan. Walaupun anaknya juga meninggal gitu loh. Tetapi anaknya itu nanti mendapatkan warisan, anaknya itu juga punya ahli waris. Sehingga warisan dia nanti juga dibagi. Warisan dari bapaknya dicampur dengan semua harta dia. Setelah itu nanti siapa ahli waris anaknya itu. Dia nanti punya ahli waris juga gitu. Nah, maka nanti dibagi. Nah, sehingga harus jelas. Jelasnya apa? Kehidupan, kepastian hidupnya si ahli waris setelah si mewaris itu meninggal. Kalau tidak jelas, maka berarti tidak bisa mendapatkan warisan. Seperti tadi misalkan kecelakaan jediar bareng mati semua, kapan yang pertama nggak ada yang tahu, maka seperti ini tidak bisa mendapatkan warisan. Kalau dia itu meninggalnya sudah lama, ya nggak dapat sama sekali. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, al ilmu bil jihatil muqtadiyati lil irthi. Harus mengetahui ilmu berkaitan dengan hubungan si muwaris dengan ahli waris itu apanya. Jadi harus ada ilmu yang menghubungkan. Dia itu mendapatkan warisan itu alasannya apa gitu. Alasannya apa? Maka harus dijelaskan. Oh, dia itu anak. Buktinya mana kalau dia itu anak? Misalkan ya, saya contohkan ya. Ada seseorang dia itu punya anak. Dia itu ngasuh anak lah di dalam rumahnya. Setelah itu bapaknya itu meninggal. Maka untuk mendapatkan warisannya jelas. Berarti kan orang itu sudah meninggal dunia, jelas. Kemudian anak itu dia itu masih hidup ketika bapaknya meninggal. Tinggal yang ketiga syaratnya, statusnya dia itu apa? Kalau statusnya nggak jelas, apalagi kalau statusnya dulu itu, dia itu adalah anak zina sebenarnya itu. Bukan anak yang memang itu dari air mani yang halal. Tapi rupanya itu anak zina. Kalau seperti ini berarti apa? Dia tidak mendapatkan warisan. Sehingga maksudnya apa? Dia itu sisinya kemana? Hubungannya sama si mayit sehingga bisa mendapatkan warisan itu dari sisi mana gitu loh. Yang nanti akan kita sebutkan. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya akan kita sebutkan sebab-sebab orang itu mendapatkan warisan. Jalurnya apa? Kalau dia itu anak, harus kita pastikan mana buktinya kalau dia itu anak. Kalau dia itu istri, mana buktinya kalau ada pernikahan yang sah resmi itu mana? Ya kan? Misalkan gini, ada orang misalkan dia ada seseorang laki-laki, dia punya istri yang sah. Kemudian ada simpang siur sebuah berita kalau dia itu laki-laki itu nikah lagi dengan cara sirri. Kemudian setelah itu si suaminya itu meninggal. Kalau memang pernikahannya itu sah, berarti apa? Istri itu mendapatkan 1/8 dibagi bersama. Kalau memang si mayit itu punya anak. Tapi sebelum istri yang sirri itu mendapatkan bagian, harus dijelaskan dulu dia itu sebagai apa statusnya dengan si mayit itu. Oh, dia itu istri. Mana buktinya? Bukti kalau dia itu menikah dengan cara yang syar'i itu mana? Kalau di pengadilan kan jelas, KUA, ada kan surat-suratnya resmi. Berarti dengan surat itu sah, berarti dia itu sebagai istrinya, sehingga dia mendapatkan harta. Pertanyaannya, kalau nggak tercatat di KUA, maka kita butuh bukti. Buktinya mana? Mana walinya? Wali si wanita yang menikahkan mana? Demikian juga saksinya mana? Karena apa? Karena itu rukun sahnya pernikahan, yaitu sahnya pernikahan itu kalau ada wali, kemudian ada saksi, kemudian ada akad. Ijab kabul namanya itu. Didatangkan semua ini. Benar nggak si A itu menikah dengan wanita ini itu? Walinya didatangkan. Oh nggak benar, saya dulu yang menikahkan. Saksinya mana? 2 orang saksi, laki-laki yang dia itu seorang yang adil. Iya, saya menyaksikan dengan saya yakin-yakinnya bahwasanya si A resmi menikah dengan si fulanah. Berarti kalau memang ada bukti yang resmi, kalau itu adalah statusnya sebagai istrinya, maka dia bisa mendapatkan warisan. Berarti apa? Berarti syarat orang itu mendapatkan warisan itu ada 3. Yang pertama, kejelasan, yaitu jelas informasi tentang kematian si mayit. Informasi jelas bahwasanya dia itu sudah meninggal. Yang kedua, kejelasan informasi tentang hidupnya ahli waris. Walaupun cuma jaraknya 5 menit dari si mayit. Yang penting jelas itu masih hidup dia itu. Kemudian yang ketiga, harus punya ilmu yang menyambungkan hubungan si mayit dengan si ahli waris itu apa hubungannya itu. Nah itu nanti ilmu ini akan kita pelajari di warisan.
Ini nanti kan kita pelajari secara panjang lebar, itu nanti berbicara tentang sisinya ini, yaitu si mayit itu mendapatkan si ahli waris itu mendapatkan harta dari si mayit itu kenapa, alasannya apa, jalurnya dari mana. Itu nanti akan kita pelajari semuanya. Kalau ada orang mengatakan, loh saya itu bisa mendapatkan warisan itu, lah kenapa? Kan saya cucunya si mayit gitu loh. Saya kan berarti mendapatkan, mau saya cucunya kan gitu loh. Oke, statusnya jelas ada nggak dia itu sebagai cucu? Oh benar. Karena ibunya dia itu adalah anaknya si mayit. Oke, sudah jelas. Tapi pertanyaan, apakah dia itu bisa mendapatkan? Nah, itu yang kita pelajari. Oh, kamu nggak bisa mendapatkan. Kenapa? Karena ibu kamu sudah meninggal dunia. Dan kamu itu cucu si mayit, tapi dari anak perempuan. Kamu nggak mendapatkan. Atau enggak loh, saya cucu dari anak laki-laki gitu loh. Bapak saya sudah meninggal dunia. Bapak saya berarti anak laki-laki. Lah, kakeknya ketika meninggal, yang mau diwaris itu harta kakeknya itu. Kan saya cucunya, saya juga mendapatkan itu. Oh, nggak bisa. Walaupun kamu cucu, statusnya nggak bisa. Kenapa? Karena ada pembatal. Pembatalnya apa? Karena masih ada anak laki-laki yang hidup. Masih ada anak laki-laki dari si mayit yang hidup, berarti batal. Nanti itu namanya mawani. Mawani itu atau namanya hijab. Hijab itu penghalang, pembatal. Si fulan yang sudah ada jalur dengan si mayit, itu dia itu terhalangi untuk mendapatkan warisan. Itu namanya bab al-hijab nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Nah, jadi pembahasan ringkasan pembahasan kita kali ini, kita masih membahas 3 bab. Yang pertama tentang alokasi harta ketika orang itu meninggal dunia, maka kita sebutkan ada 5 alokasi. Yang pertama tentang biaya pemakaman jenazah. Kemudian yang kedua, utang yang ada sangkut pautan dengan barang. Kemudian yang ketiga, utang yang merdeka. Merdeka itu tidak ada sangkut pautan barang. Kemudian yang keempat, wasiat. Kemudian yang kelima, warisan. Kemudian rukun dalam warisan, rukunnya itu ada 3. Yang pertama, muwarith, itu harus ada, yaitu orang yang mewariskan hartanya, yaitu si mayit, atau disamakan dengan si mayit, orang yang hilang, tidak ada informasi. Kemudian yang kedua, harus ada warith. Warith itu orang yang hidup dari ahli warisnya, di mana dia itu orang yang dia itu nanti akan mewariskan hartanya. Kemudian yang ketiga, harus ada harta yang bisa diwariskan. Dan harta itu apa? Sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Sesuatu yang bisa dimanfaatkan dari milik si mayit, itu namanya harta. Dan itu semuanya harus diwaris loh. Harta walaupun cuma sandal, harta walaupun cuma baju, itu semuanya harus diwaris. Kemudian yang ketiga, bab yang ketiga, kita masuk di syarat warisan. Syaratnya ada 3. Yang pertama, kejelasan tentang matinya muwarith, yaitu bahwasanya dia itu sudah jelas-jelas mati atau disamakan dengan mati. Ya, nanti pengadilan yang akan menghukumi. Kemudian yang kedua, kepastian akan hidupnya ahli waris. Jadi ahli waris itu benar-benar masih hidup ketika si mayit itu meninggal, walaupun cuma jaraknya cuma 5 menit atau setelahnya. Kemudian yang ketiga, harus diketahui ilmu yang berkaitan dengan hubungan antara si mayit dengan ahli waris itu apa. Hubungannya apa? Kalau hubungan anak, buktinya mana? Kalau hubungannya istri, buktinya mana? Itu nanti itu namanya ilmu. Jadi harus dijelaskan hubungannya apa. Kalaupun dia punya hubungan, maka nanti dijelaskan lagi, apakah dibatalkan nggak karena ada orang lain. Oh, rupanya bisa dibatalkan karena ada orang lain yang bisa mendapatkan warisan lebih kuat daripada dia. Berarti batal kalau seperti itu. Ya, sampai di sini pembahasan kita secara ringkas tentang 3 bab ini. Nanti insya Allah kita masih masuk di bab-bab berikutnya. Sebab-sebab mendapatkan warisan, kemudian penghalang orang itu mendapatkan warisan, itu nanti kita sebutkan. Sampai nanti kita masuk ke bagaimana cara pembagian warisan, nanti insya Allah akan kita sebutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Donasi dakwah multimedia Nida Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.